Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Sarpimen. Dan pada video kali ini kita bakal latihan bahu ya. Jadi kita bakal melatih bahu ya, bahu depan, samping, belakang. Dan mungkin nanti gue bakal tambahin sama latihan tricep yang dimana itu gue lagi pentingin juga sekarang ya. Jadi tadi gue udah makan dengan ikan tongkol dan juga telur 2 ya, telur rebus. Dan itu proteinnya sekitar 20-30 gram lah. Dan sama sedikit bakuan jagung guys. Jadi tadi gue sebenarnya pengen buat opening itu dari awal. Nah cuman tadi tuh kayak sekalian aja lah gue buat opening kayak gini ya. Dan akhirnya ya udahlah kayak gini lah intinya. Jadi abis ini gue bakal langsung OTW ke tempat gym ya. Outfit kita hari ini tuh baju ini aja lah ya, baju Nike. Ya gini lah. Ada corak oren-orennya sih. Cuman ya udahlah. Sama gue menggunakan celana panjang gitu guys. So jadi gue harap video kali ini bisa kalian jadiin pembelajaran juga. Karena jujur niat gue membuat video itu juga ya buat kalian belajar juga kan. Jadi kayak kalian lihat latihan gue, terus kalian cobain, cocok ya kalian pakai. Ya gue baru mandi juga sih guys. Tadi gue habis zuhur, gue sholat, terus gue makan. Sekarang sekitar jam 1:30 nih. Gue bakal OTW ya, dikit lagi sih. Tapi mungkin sebelum OTW gue bakal makan pisang dulu. Karena pisang itu cukup penting buat sebutannya, kayak buat menunjang performa kalian lah gitu. Dan bisa dibilang kalau kreatin itu gue juga udah minum. Tapi gue minum setiap sebelum tidur. Biasanya gue campurin sama soy roasted ya, atau bisa bahasa kedelai bubuk yang pernah gue review gitu, yang viewer paling banyak di channel ini untuk saat ini gitu. So ya, gue harap kalian enjoy dengan videonya. Intinya kita bakal latihan bahu. Dan kondisi gue masih 90 kilo. Tadi pagi gue udah nimbang. Tinggi ya, mungkin kalau orang yang nanya tinggi gue itu sekitar 178 sampai 180 lah. 178 sih gue ngeklaimnya, karena bisa dibilang kayak gue ngukur pakai meter waktu itu kadang 178, 180, 179 ya, sekitar segitu lah guys. Jadi kayak gitu ya, seperti itulah intinya. Dan enjoy the video, dan semoga video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Let's go, kita menuju ke tempat gym. Yo guys, so jadi ini gue real ya, gue makan pisang ya. Sebelum kita nge-gym, kita makan pisang dulu. Jadi sebenarnya pisang ini jujur berguna banget ya, dan rasanya juga enak. Ini salah satu buah yang gue suka. Gue tuh suka buah tuh alpukat, pisang, terus buah naga. Dan alpukat juga termasuk buah yang emang dia itu proteinnya tinggi. Jadi kalau kalian yang suka alpukat, ya walaupun emang sih kalau dilihat dari harga alpukat juga lumayan kan, cuman kayak bagus lah alpukat. Dan jujur ini pisang salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian yang emang mau makan buah tapi mungkin kurang suka buah. Tapi kalau kalian makan pisang mungkin kalian bakal suka gitu. Nah gue pengen sedikit cerita nih ya. Waktu itu kan gue lagi nge-gym malam. Terus ada beberapa orang yang ngobrol di depan tempat gym gue kan, kayak dia habis nge-gym juga. Ada yang cerita kalau misalkan buah naga apa ya, kayak buah naga deh seingat gue. Ini buah naga nih. Lalu guys, ada suara motor ya di depan. Jadi kalau misalkan buah naga kalian campur ke jus dada ayam, itu katanya rasanya netralisir gitu. Katanya sih kayak gitu. Gue nggak tahu tuh bener atau enggak. Tapi kalau kalian pernah campur jus dada ayam sama buah naga, coba kalian komen ya. Karena gue tuh paling jujur nih ya, gue kalau makan dada ayam, gue nggak pernah gue jus coy. Gue langsung gue makan, karena jujur lebih enjoyable aja gue sambil nonton anime. Ya itu gue makan dada ayam 400 gram, tapi kalau gue kalau gue panggang itu total jadinya 250 gram. Jadi intinya gue 250 gram gue makan tiap hari. Enggak, 5 hari seminggu. Kalau rest day gue biasanya kayak cuman makan makanan biasa aja. Nah terus gue makan dada ayam sambil gue nonton, tapi gue gak pernah ngejus dada ayam coy. Gue pernah waktu itu eksperimen malah ngejus tempe. Ngejus tempe, dan bisa dibilang rasanya bener-bener aneh coy. Tempe mentah gue jus tuh gak banget, jadi gak rekomendasi ya. Bener-bener gue waktu itu bener-bener kayak gue mau utamain protein banget. Cuman sampai kesini gue sadar bahwa ya seperti pembahasan gue di video sebelumnya, protein itu sebenarnya menyesuaikan dompet masing-masing juga guys. Jangan kalian paksain 2 kali ya. Mending kalian
0,8 sampai 1 kali gram berat badan, tapi kalian konsisten memenuhi protein kalian kayak gitu. Ya, saya kayak gitu, gue mau makan pisang dulu. Habis ini gue langsung OTW dan kita bakal langsung menuju ke video nge-gymnya aja. Cuman gue di awal itu biasanya sekarang itu gue naruh variasi bahu belakang, bahu samping, bahu depannya itu kayak cuman tipis-tipis aja gue latih, karena setiap kita latihan kan bahu depan juga kena kan. Jadi gue lebih ngutamain sekarang itu bahu belakang, karena bahu belakang itu yang emang ngebuat visualisasi otot kalian jadi bulat di bahu gitu, kayak lebih bulat lah intinya. Let's go, kita ke tempat gym. Oke, kita udah sampai di tempat gym dan seperti yang tadi gue bilang, variasi pertama gue fokusin di bahu belakang. Dan bisa dibilang karena menurut gue bahu belakang yang penting banget ya buat gue development atau gue kembangin atau gue tingkatin lah ya masa ototnya. Jadi ya bisa dibilang gue ngutamain bahu belakang dan gue taruh di latihan yang pertama supaya bisa maksimal guys. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya bukan kena back, ini kena bahu belakang ya. Mungkin kalian yang ngelihat itu kena back, ini kena bahu belakang banget guys, berasa banget. Jadi ini gue waktu itu sempat lihat tutorial dari salah satu influencer dan gue cobain, ternyata berasa banget guys ini buat bahu belakang. Ya walaupun gak bisa main berat juga ya, karena emang cukup pemanasan aja gue pakai di 15 kilo tuh berasa banget guys. Jadi ya silakan kalian coba ya, satu-satu aja tangannya, jadi biar feelnya lebih berasa. Nah di sini gue udah ningkatin bebannya nih jadi 20 kilo yang emang bisa dibilang beban yang emang ya lumayan maksimal lah gue mainin. Ini gue main berapa set ya, gue lupa. Kalau nggak salah tadi gue 5 set deh ya, 5 set gue mainin nih ginian apa 7 ya. Kalau nggak salah enggak gue main ini 4. Nah yang 15 kilo gue mainin 3, jadi total 7 set. Jadi yang ini 20 kilo nih gue mainin. Ini bener-bener berasa banget di bahu belakang. Kalian boleh cobain ya kalau nggak percaya ya, karena bisa dibilang kan latihan itu cocok-cocokan kan. Jadi kalian silahkan cobain dan ini menurut gue berasa. Tapi emang harus satu-satu sih guys maininnya. Ya intinya bahu belakang itu bisa dibilang salah satu otot yang emang membuat visualisasi bahu kalian jadi bulat ya. Jadi kalau kalian nggak ngelatih bahu belakang kalian, bahu kalian gak bakal bulat guys. Jadi bahu bulat itu bukan dari bahu samping, itu salah satu faktor utamanya itu dari bahu belakang gitu guys. Jadi makanya bahu belakang merupakan sebuah bagian kecil ya, karena dia bisa dibilang otot bahu belakang tuh ukurannya nggak besar, cuman bisa dibilang kayak bagian otot yang emang bisa dibilang penting tapi nggak terlalu kelihatan penting gitu, paham gak sih kalian? Padahal kalau udah dilatih itu penting banget buat visualisasi biar bahu kalian terlihat bulat. Nah kalian lihat ya, pokoknya kayak gitu dah intinya. Selanjutnya di sini gue main buat bahu belakang lagi guys. Ini gue main face pull ya face pull ya, namanya face pull ya kalau nggak salah yang kata. Ini buat bahu belakang juga. Dan di sini gue udah lumayan tadi mainin pemanasan juga kan buat bahu belakang. Jadi ini gue mainin di full stack ya. Walaupun di sini gue kelihatan mungkin gak full room, tapi cuman bisa dibilang feelnya itu udah berasa banget buat bahu belakang gue. Jadi menurut gue ini gue udah bisa maksimalin ya, jadi enak lah ya, nggak terlalu full room kan kalian lihatnya, cuman bisa dibilang kayak di gue berasa banget bahu belakang. Intinya kalian muscle memory itu penting banget guys, makanya kan gue sering bahas kadang di tiap video gue ada bersangkutan sama muscle memory karena emang itu benar-benar penting banget untuk pembentukan massa otot dan perkembangan otot kalian. Apalagi pas kalian latihan, kalau misalkan nggak ada muscle memory itu bisa dibilang kayak, atau enggak sebutannya gimana ya, kalau muscle memory-nya nggak dapet tuh bener-bener perkembangannya bakal kurang banget ya, nggak maksimal gitu ya. Oke, di sini gue udah kelar dan ini yang kedua latihan yang emang banyak orang pakai, lateral raise. Jadi ini lateral raise, gue kencangin dulu bahu gue. Nah udah intinya lateral raise gitulah intinya. Tangan kalian tuh dilebarin aja dan angkat udah gitu. Cuman rata-rata orang kadang suka kena traps. Nah itu namanya muscle memory kalian. Kok muscle memory sih? Bukan muscle memory guys, apa namanya, muscle connection. Sorry gue salah nyebutin tadi anjir. Jadi muscle connection kalian itu harus berasa intinya. Jadi kalian gak bakal kena traps kayak gitu. Nah ini sebenarnya variasi yang emang gue lagi coba-coba nih, karena emang bisa dibilang pernah ada salah satu influencer yang bahas juga, ini berguna banget. Cuman emang high rise dan harus bener-bener
apa ya, bener gitu formnya. Jadi gue masih raba-raba, gue nggak bisa bilang form gue bener. Dan ini juga temponya gue udah di set ketiga nih pas gue rekam, kecepetan jujur, karena emang bisa dibilang tempo yang bagus itu pelan guys. Temen ini gue agak kecepetan karena emang udah set terakhir ya, gue mainin cuma 3 set ini guys. Jadi ya intinya cuman kayak gini, tapi nggak gue saranin buat nyoba, oke? Karena ini gue cuma nyoba-nyoba aja, ya udah gitu. Tapi berasa banget sih buat perkembangan gitu ya. Jadi nah oke, jadi gue udah di variasi yang ketiga ya. Jadi di variasi ketiga ini buat bahu depan gue main tipis-tipis guys ya. Jadi nggak terlalu fokus banget karena emang gue lagi fokus development di bahu belakang sama bahu samping. Tadi bahu samping gue mainin lateral itu 5-7 set ya. Gue nggak ngitung sih tadi setnya berapa. Dan buat yang tadi variasi kedua gue yang bahu samping itu bisa dibilang gue mainin cuma 3 set karena gue lagi ya hitung-hitung di set 1-2 tuh gue stabil tuh. Di set ketiga tadi yang gue rekam memang kecepatan. Dan ini gue buat bahu depan gue mainin 5 set dah, seingat gue 4 apa 5 gitu, 5 deh ingat, seingat gue mah. Nah ini buat penutupan gue mainin bahu samping pakai mesin ya. Jadi bisa dibilang mesinnya ini bisa dibilang ya yang kata buat ke samping. Cuman ini gue biasanya lebih mainnya itu satu-satu guys, nggak langsung 2. Jadi biar lebih stabil juga. Ini cuman buat penutupan doang ya, cuman buat penutupan biar bahu gue ya panas lah bahu sampingnya. Nah kalian lihat satu-satu kalau gue maininnya. Nah tapi di bahu kali ini latihan bahunya gue nggak mainin traps ya guys ya. Mungkin di main traps tuh gue nggak tahu kapan, cuman ya gitulah intinya. Nah gue lagi mainin buat bahu samping. Jujur ini berasa banget panas ya, perih pokoknya, pedih ya intinya, mantap ini bahu samping. Emang sih bisa dibilang ya buat penutupan gue mainin ginian. Dan biasanya sih gue taruh di variasi kedua barengan. Cuman nanti mungkin itu di beberapa hari setelah inilah atau di minggu depan gue mainin variasi yang beda-beda intinya. Gue biasanya kalau misalkan main latihan bahu gue milih yang emang bener-bener bisa bikin gue enjoy guys, kayak gitu. Jadi kayak gue nyantai banget latihan bahu. Sama halnya sama latihan dada. Kemarin tuh gue latihan dada tapi gak gue rekam ya. Nah gue mainin tuh cuman 3 set yang buat variasi yang tadi. Nah selanjutnya ini flexing nih. Gue baru main 1 set. Yang penutupan tadi tuh yang bahu pakai mesin, gue langsung flexing cok. Ya ternyata HP gue bisa disangkutin di sini ya. Cuman emang rawan jatuh sih. Cuman ya udahlah, stabil sih ini tadi sampai gue selesai flexing guys. Nih gue flexing ya. Jadi intinya gue di 90 kilo. Nah 90 kilo bisa dibilang weak point gue tuh masih ada di dada ya. Jadi gue masih nutupin di dada. Dan tahun depan apabila dilancarkan gue bakal ikut body contest kayak gitu guys ya. Karena emang gue masih nutupin weak point sekarang. Ini bahu gue lagi ngepam sih ini ya. Cukup lumayan ngepam guys ya. Nah ngepam. Ini gue posing. Tapi nanti gue bakal ada posing main fisik guys, karena gue lagi belajar juga kan. Nah ini gue intinya flexing gak jelas lah ya. Ini pencahayaan gak ada yang gue edit. Gue standar aja. Gak usah gue edit lah, mager gue ngedit. Tapi gak tahu sih ntar apa gue kasih filter apa enggak, cuman gak usah lah ya. Ini gue pas lagi ngepam nih guys. Ya nih, ya intinya kayak gitulah. Dada gue kelihatan banget ya weak pointnya ya. Emang kalau gue di 90 kilo ada main boobs gitu loh guys. Kayak bukan main boobs sih, lebih ke lemaknya masih ada di dada gue. Jadi gue gak kering dadanya. Kalian lihat dada gue. Dan absnya juga kagak ada anjay. Ini gue coba pose main fisik ya. Ya bisa dibilang belajar lah gitu. Siapa tahu bakal kepake. Anjay. Kayak gitulah intinya. Ini pas pose back, lightningnya nggak mendukung. Pas gue udah ngelebarin, ya malah nggak keluar detailnya. Jadi kayak gitu. Ya banyak lah yang harus kita pelajarin guys. Jadi kalau selama kalian belum puas dengan proses kalian sendiri, kalian bakal terus belajar sih. Makanya jangan pernah merasa puas dengan pencapaian kalian ya guys ya, kayak gitu. Nah. Ya intinya flexing gue gak usah banyak-banyak lah ya, begitu aja. Jadi dia pet. Oh ya tinggi gue buat yang nanya, gue 178 ya. 178 sampai 180-an lah, gak tau lah tergantung itu. Nah setelah itu baru gue latihan tricep guys. Habis flexing baru tricep, bukan tricep dulu flexing ya. Aku balik sih gue sebenarnya, cuman ya gitulah. Ini gue tricep. Sebenarnya gue nyoba variasi juga. Nah kalian lihat tangan gue tuh yang narik ke bawah, gue coba-coba. Biasanya gue jarang pakai variasi ini, cuman gue nyoba aja karena emang gue suka nyoba ya. Kalau emang cocok gue pakai, nggak cocok ya udah. Ya gitu, tangan gue ke bawah, cuman nggak bisa pakai beban yang emang berat guys. Ya berasa juga pak, ini pak berisi serius deh, ini berasa juga. Nah intinya kanan kiri ya, tangannya tuh kanan kiri gue mainin. Nggak boleh setengah-setengah, nanti pencet ya tangan kalian. Jadi harus tangan kanan kiri ya.
Sebenarnya kalau tricep itu bisa dibilang tergantung genetik. Semua di otot kalian itu tergantung genetik guys. Kalian itu pasti punya kelebihan di genetik masing-masing. Kalau gue pribadi sih, gue mungkin di back gue ngerasa ya, di back, bahu mungkin ya, bahu. Cuman sama traps, cuman di dada gue weak banget. Cuman gak tau nih kalau di tricep gue belum maksimalin sih latihannya. Jadi gue ya makanya gue nyoba-nyoba variasi baru kan. Kayak gitu adik-adik ya. Nah ini gue tadi mainin yang kayak gitu tuh berapa set gitu. Dan ini selanjutnya yang tangan gue itu ke bawah. Jujur ini lebih berasa sebenarnya karena lebih stabil dan lebih bisa apa ya namanya? Ya intinya lebih stabil, lebih enak juga kan. Cuman ini bener-bener berasa banget. Jadi intinya kalian harus coba-coba sih guys. Variasi itu banyak banget ya, tergantung dari kaliannya sendiri. Kalian kalau nggak coba-coba variasi, gimana kalian mau bisa memaksimalkan potensi tubuh kalian kayak gitu guys. Jadi variasi itu banyak. Cari yang cocok, cari yang nyaman buat kalian. Kalau udah nemu, gas latihan. Asik ya, kayak gitulah intinya. Nih gue tangan kanan udah ya, gue karena bulking jadi detailnya kurang mantap guys. Tapi nanti gue mungkin di Oktober atau September bakal buat video cutting ya. Jadi kalian tungguin aja ya, karena bisa dibilang gue bakal buat, pasti gue bakal buat, insya Allah ya. Dan target gue sih tahun ini di 500 sampai 1000 subscriber. Cuman gue nggak tahu bakal kesampaian atau enggak. Cuman ya kun fayakun lah. Takdir itu di tangan Tuhan guys. Kadang sesuatu itu kita tidak bisa menebak ya. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Dan setelah ini gue bakal balik dan sampai jumpa di rumah ya. Nggak tahu nanti gue bakal buat video apa. Bye bye. Yo guys, so jadi ini adalah video penutupan ya. Jadi bisa dibilang gue udah makan tadi, cuman bukan makan dada ayam ya. Jadi ini gue sedang membuat soy roasted atau kedelai roasting guys nih. Ya jadi gue bakal buat, tapi di sini gue campurin udah gue tuang 1 scoop kreatin dan bisa dibilang kayak aman. Nanti gue tambahin salah satu susu ya. Dia kalsiumnya mencapai angka 500 satu bungkusnya. Jadi lumayan kan buat gue yang lagi masa pertumbuhan gitu. Ya jadi biar ya. Jadi inilah penutupan pada video kali ini ya. Gue tuh tadi udah makan ayam ungkep tuh, dada 1 biji sama bakso gue fryer tuh 7. Gak ada minyak ya, gue fryer. Ya walaupun gue dalam kondisi lagi body recomposition tapi sambil bulking tipis-tipis, cuman tetap aja guys ya, fryer itu lebih enak lah, gak banyak lemak jahatnya. Kalau pakai minyak kan banyak lemak jahatnya kan. Jadi ini gue pakai susu, gak gue kasih tahu sih mereknya apa. Cuman kalau kalian kenalin bungkusnya sih kalian tahu ya. Emang gulanya lumayan tinggi, cuman ya gue kan membatasi ya. Gue membatasi gula gue itu sehari nggak lebih dari 50 gram, 40 gram ke bawah lah gitu. Jadi makanya gue udah nakar-nakar guys, kayak gitu. Jadi nanti gue, PR gue nih sekarang kan gue jam 8 lewat ya. Jadi video ini mungkin gue upload malaman nih, nggak apa-apa ya guys ya. Jadi PR gue tuh tinggal gue makan dada ayam. Dada ayam matang tuh 250 gram. Proteinnya berarti 75 gram, 70 sampai 80 gram lah. Intinya gue dada ayam itu pasti gue bakal makan guys. Dan mungkin nanti gue makan mie juga kali ya. Karena gue lagi pengen makan mie sih. Dan adek gue lagi ngambek deh ya. Kayak gitulah intinya. Gue make 2 scoop setengah sampai mau 3 scoop sih. Jadi kayak bisa dibilang proteinnya 1 scoopnya itu mendapatkan protein sekitar berapa ya guys ya? 21 gram protein abati. Nah, gue pakai 2 sampai 3 scoop berarti sekitar 50 sampai 60 gram lah protein yang gue dapat. 40 sampai 60 gram, cuma penyerapannya mungkin di setengahnya ya. Jadi kalau nabati itu penyerapannya nggak maksimal guys, kayak gitu. Ya intinya ini lumayan ngebantu gue karena gue kan dana pelajar juga ya. Jadi ya is okay lah guys. Jangan terlalu memaksakan ya kalian ya. Jadi intinya kalau kalian pengen berprogres, pola makan itu penting guys. Protein itu penting, jangan lupa seratnya, karbonya, semuanya penting adik-adik ya. Jadi ini tinggal kita shaker ya. Ya pokoknya so video kali ini cukup sekian. Semoga kalian terbantu dengan video ini atau senang lah ya. Nggak terbantu juga sih, cuman kayak semoga kalian enjoy sama video kali ini. Dan ya next kita bakal buat video yang temanya sama lagi. So, thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you.